Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustin dengan NIM 2505809. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hernia nukleus pulposus atau HNP atau yang biasa disebut dengan saraf kejepit. Secara anatomi, tulang belakang kita memiliki bantalan yang disebut diskus. HNP terjadi ketika nukleus pulposus, sel di dalam diskus, keluar melalui robekan pada annulus fibrosus atau cincin pelindung luar dan menekan akar saraf di sekitarnya. Penyebab dan faktor risiko HNP yaitu pertama, faktor usia. Penuaan menyebabkan diskus kehilangan air dan elastisitasnya. Yang kedua, trauma akut seperti cedera mendadak yang disebabkan oleh jatuh atau kecelakaan. Yang ketiga, beban mekanis berlebih seperti mengangkat beban berat dengan posisi yang salah. Yang keempat, repetitive strain, gerakan berulang yang membebani punggung dalam waktu lama. Yang kelima, gaya hidup. Obesitas menyebabkan beban berlebih pada tulang. Lalu juga merokok, nutrisi ke diskus berkurang. Yang terakhir yaitu faktor genetik. Patofisiologi HNP terjadi melalui proses bertahap yang melibatkan perubahan mekanis dan kimiawi pada diskus. Yang pertama, proses degenerasi. Seiring bertambahnya usia atau akibat beban mekanis kronis, nukleus pulposus kehilangan kandungan air dan elastisitasnya. Hal ini menyebabkan diskus menjadi lebih rapuh dan mendatar. Lalu, robekan pada annulus fibrosus. Beban aksial yang berat atau gerakan mendadak menyebabkan tekanan intradiskal meningkat. Tekanan ini mendorong nukleus pulposus menekan dinding pelindung luar annulus fibrosus hingga terjadi retakan atau robekan, sehingga menyebabkan penonjolan atau herniasi. Herniasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, protusi, menonjol tapi masih tertahan annulus. Kedua, ekstrusi, nukleus keluar menembus annulus tapi masih menyatu dengan diskus. Ketiga, sekuestrasi, fragmen nukleus terlepas sepenuhnya ke dalam kanal tulang belakang. Secara kimiawi, nukleus pulposus mengandung zat kimia yang bersifat iritan bagi saraf. Ketika nukleus keluar dan menyentuh akar saraf, terjadi pelepasan mediator inflamasi. Inilah yang menyebabkan muncul rasa nyeri tajam atau radikular yang sangat hebat. Berdasarkan klasifikasi lokasinya, HNP terbagi menjadi 3. Yang pertama, HNP lumbar dan paling sering terjadi di pinggang bawah, posisinya berada di L4 sampai dengan S1, rasanya menjalar ke kaki. Yang kedua, HNP cervical, terjadi di bagian leher, yaitu C5 sampai C7 dan rasanya menjalar ke lengan. Yang ketiga, HNP torakal dan jarang terjadi di punggung tengah. Manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Yang pertama itu nyeri radikular, yaitu nyeri yang menjalar dan rasanya tajam seperti kesetrum. Yang kedua, parestesia, yaitu rasa kesemutan dan baal. Yang ketiga, kelemahan otot. Yang keempat, refleks menurun. Yang kelima, nyeri bertambah saat batuk, bersin, mengajen atau duduk lama. Dan yang perlu diperhatikan ketika hilangnya kontrol BAB atau BAK atau baal di area pelana. Diagnosis keperawatannya yang pertama, nyeri akut atau kronis berhubungan dengan penekanan saraf dan inflamasi. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan kelemahan otot. Yang ketiga, gangguan persepsi sensorik atau mati rasa. Yang keempat, resiko cedera berhubungan dengan penurunan fungsi motorik atau sensorik. Yang kelima, ansietas atau kecemasan berhubungan dengan rasa nyeri dan ketidaktahuan penyakit. Penata laksanaannya secara konservatif atau non-bedah. Yang pertama, dengan cara istirahat relatif 2-3 hari pertama, jangan terlalu lama. Yang kedua, fisioterapi, yaitu latihan penguatan otot. Yang ketiga, bisa juga dengan obat-obatan analgesik, anti radang, pelemas otot, atau kortikosteroid. Bisa juga modifikasi aktivitas dan koreksi postur.
Cara pembedahannya jika gagal pada konservatif bisa dengan laminektomi, diskektomi, dan mikrodisektomi. Implementasi sebagai perawat yaitu dengan observasi tanda vital, manajemen nyeri dengan cara mengajarkan teknik relaksasi atau kompres hangat dingin, lalu juga dengan cara pendidikan kesehatan seperti koreksi postur, mengajarkan cara duduk, berdiri, dan mengangkat benda yang benar. Terus juga dengan latihan rutin, mengajarkan gerakan latihan penguatan otot perut dan punggung di rumah. Terus juga manajemen berat badan, mendorong penurunan berat badan jika obesitas, juga menjelaskan dosis dan efek samping obat. Evaluasi dari tata laksananya itu dengan skala nyeri pasien apakah menurun atau hilang, apakah pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan nyeri, apakah pasien menunjukkan perbaikan kekuatan otot dan fungsi sensori, yaitu mati rasa berkurang, apakah pasien memahami dan menerapkan bodi mekanis yang benar, terus juga memastikan tidak terjadi komplikasi pasca tindakan. Keberhasilan terapi diukur dari penurunan skala nyeri, kembalinya mobilitas fisik, dan pemahaman pasien dalam menjaga postur tubuhnya. Dengan penanganan yang tepat, pasien HMP dapat kembali beraktivitas dengan kualitas hidup yang baik.